Sandra Dewi terancam terseret kasus korupsi suami, siap gandeng Hotman Paris. Kalau tindakan menambang ilegal di daerah IUP atau di luar IUP adalah merupakan tindak pidana korupsi, berarti seluruh rakyat yang melakukan penambangan harusnya juga jadi tersangka, ditahan. Kenapa hanya pengusaha-pengusaha yang memberikan mereka pinjaman? Seluruh rakyat yang melakukan penambangan tersebut yang dianggap melanggar lingkungan hidup adalah juga pelaku tindak pidana korupsi. Kerugian negara kan 271 triliun. Jadi inilah waktunya bagi negara bersikap tegas, dihukum mati saja atau setidak-tidaknya dimiskinkan. Dimiskinkan pelaku korupsinya, termasuk juga pasangannya, suami atau istrinya, orang tuanya, kakak adiknya dan ponakan-ponakannya, atau semua keluarga itu yang diduga memiliki kaitan dengan dana korupsi tersebut. Jadi jangan lagi mereka sudah korupsi masih berpesta pora. Tapikah apakah betul seperti itu? Karena saya lihat kalau tidak salah di berita pun jumlahnya kan 271 triliun. Betul. Tapi itu sudah termasuk perhitungan kerugian negara dalam arti kerugian akibat dampak daripada kerusakan lingkungan kan. Jadi artinya tidak directly uang yang diambil itu sebesar itu. Ketakutan dan kebingungan melanda Sandra Dewi, seorang artis terkenal di Indonesia. Pasalnya, suaminya, yang juga seorang pengusaha tambang timah, Harvey Moise, terjerat kasus korupsi senilai 271 triliun rupiah. Kabar ini membuat nama Sandra Dewi ikut terseret, bahkan ATM-nya pun diblokir oleh otoritas terkait. Harvey Moise, dalam posisinya sebagai pengusaha, didakwa melakukan korupsi yang mencapai angka fantastis, 271 triliun rupiah. Tak heran jika Kejaksaan Agung segera mengambil tindakan serius dengan menggeledah rumah Sandra Dewi dan menyita sejumlah aset yang terkait dengan kasus tersebut. Tak ayal, situasi ini membuat Sandra Dewi berada di ambang ketidakpastian. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia merasa stres dan khawatir akan kemungkinan menjadi tersangka karena diduga turut menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh sang suami. Meskipun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sandra Dewi, kabar yang beredar di media sosial dan sejumlah media konvensional mengindikasikan bahwa Sandra Dewi berencana untuk menggandeng salah satu pengacara terkenal di Indonesia, yaitu Hotman Paris, untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya. Kasus ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat luas. Banyak yang menuntut agar pelaku korupsi, termasuk Harvey Moise, mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Bahkan, ada yang menginginkan hukuman mati bagi koruptor yang telah merugikan negara dalam skala yang begitu besar. Dilansir oleh tim Seumuta.com pada kanal YouTube Etias Channel pada hari Rabu 3 April tahun 2024. Saat ini, publik menantikan kelanjutan dari kasus ini. Pertanyaan besar mengenai apakah Sandra Dewi akan benar-benar terseret dalam kasus ini, ataukah ia hanya menjadi saksi, serta apa yang akan terjadi dengan uang hasil korupsi yang berhasil dirampas oleh pihak berwajib. Akhir-akhir ini, kehidupan Sandra Dewi diterpa masalah yang sangat besar. Suami Sandra Dewi, Harvey Moise, dinyatakan sebagai seorang tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah. Aset-aset milik Harvey Moise dan Sandra Dewi pun sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Tidak hanya itu, nama Sandra Dewi pun terseret ikut terlibat dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh sang suami. Menanggapi hal tersebut, pengacara Otto Hasibuan mengatakan bahwa terlalu dini menuduh Sandra Dewi, istri dari Harvey Moise, ikut terlibat dalam kasus korupsi. Tergantunglah, kita nggak bisa menduga-duga ya. Kita terlalu dini kalau kita tuduh istri ikut, ucap Otto dikutip Hobbs. Ide dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Selasa, 4 April tahun 2024. Karena kadang-kadang kan, istri itu kan tidak tahu menahu soal apa yang dikerjakan suami kan.
Taunya istri dapat duit ya tentu dipakai, sambungnya menurut Otto. Kasihan, jika semua istri di Indonesia dari pelaku kasus korupsi dinyatakan ikut terlibat,